saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Dewi Piukon, mahasiswi semester 6. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau rapi hati kami Tuhan, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari ini saya rindu berbicara tentang kesabaran. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kesabaran orang percaya diperhitungkan oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu mengerti apa arti kesabaran. Sabar dapat diartikan ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau dapat dikatakan sifat tenang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan pada saat ini kita perlu merenungkan 3 hal di dalam kehidupan kita, bahwa kesabaran orang percaya diperhitungkan oleh Allah. Kebenaran yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi penderitaan. Kita dapat melihat dalam kitab Yakobus 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 di sini berkata, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan mungkin adalah sabar dalam penderitaan. Kita sebagai manusia kadangkala kita tidak sanggup menerima suatu penderitaan yang terjadi. Misalnya sakit penyakit atau masalah apapun itu yang membuat kita jatuh. Tetapi saudaraku, kita dapat melihat salah satu contoh atau teladan dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub, di mana ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Mungkin jarang ada orang yang mengalami penderitaan seperti Ayub, di mana ia kehilangan segala sesuatu, termasuk istri, sahabatnya, hartanya, dan kekuatan tubuhnya. Namun, saat ia dalam keadaan yang demikian, Ayub tidak menyerah ataupun mempersalahkan Tuhan, dan pada akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ia tidak mungkin melakukan sesuatu dengan tujuan buruk, misalnya saja untuk menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kesukaran dan penderitaan saat kita mengikut Tuhan, semua pasti ada tujuannya, dan tujuannya pasti adalah untuk kebaikan kita juga. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan di saat penderitaan kita. Percaya kalau pada saat itu Ayub dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan, kita juga umatnya pasti akan disertai dan ditolong Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika kita sabar dalam penderitaan, tentunya kebenaran yang kedua, Tuhan memberi kekuatan untuk kita bersabar menghadapi hidup. Kita dapat melihat dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Kita dapat melihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, di sini berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu mengerti bahwa segala perkara dapat diartikan sebagai segala bentuk masalah atau tantangan, rintangan dalam kehidupan kita. Sedangkan Dia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita sebagai manusia perlu mengucap syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan besar,
untuk menghadapi masalah apapun. Kita perlu mengerti bahwa tidak ada yang mustahil dan sulit bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita kuasa untuk menjadi kuat dalam suatu masalah. Bapak, Ibu, Saudaraku, apabila adanya kesulitan dalam menghadapi masalah, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus berserah dan meminta pertolongan serta kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, ketika kita berserah dan meminta pertolongan, maka kita akan mendapatkan pertolongan darinya untuk mengatasi tantangan hidup. Karena kita punya Allah yang hebat, perkasa, dan luar biasa. Saudaraku, ketika Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah, maka kebenaran yang ketiga, kesabaran membawa kita dalam kemenangan. Kita dapat melihat dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini saya mengatakan bahwa apapun beban hidup kita saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus dan tetaplah berharap kepadanya. Apabila saat ini kita menghadapi berbagai permasalahan, baik itu dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, maupun pelayanan, tetaplah berdoa. Percayalah, Tuhan akan menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Karena ketika kita benar-benar berserah dalam doa kepada Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu Dia berikan pertolongannya, kasih-Nya, bahkan kemenangan, yaitu kita menerima kehidupan kekal. Dan juga kita sebagai manusia memiliki kesaksian bagi kemuliaan Tuhan, agar orang banyak dapat melihat pengharapan dalam Kristus dan mereka pun bangkit di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, jadi melalui kebenaran pada saat ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap bersabar dalam situasi apapun. Kita percaya ketika kita memiliki kesabaran, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu dengan memberikan kehidupan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Amin.